Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan nama saya Abdul Hafiz Rik Siregar dari kelompok penyuluhan kedua yang beranggotakan yaitu ialah Rahayu, kemudian itu Revina, Vicky dan Hawari. Baiklah, di sini pada pertemuan kali ini, di sini saya akan membuat sebuah video yaitu yang berisikan mengenai tentang penyuluhan yaitu dalam materi pembudidayaan. Ya, baiklah, langsung saja ya ke materinya. Kita lanjut. Pada materi ini, budidaya yang akan saya jelaskan pada kelompok saya yaitu mengenai budidaya jamur tiram. Seperti yang kita tahu, budidaya jamur tiram ini cocok sekali untuk daerah beriklim tropis seperti di Indonesia. Dilihat dari kemudahannya, budidaya jamur juga relatif fleksibel sehingga dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja, dan tak mengenal musim. Maka dari itu cocok untuk bagi pengusaha-pengusaha atau para petani-tani milenial muda untuk melakukan budidaya jarum tiram ini. Budidaya jamur bahkan dijalankan dalam skala rumah tangga atau yang kecil, baik pun itu yang menengah, hingga dengan teknologi modern dengan level industri. Maka dari itu, prospek bisnis budidaya jamur juga potensial. Pasalnya, jamur merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, memiliki cita rasa yang lezat, bergizi tinggi, dan bisa digunakan sebagai makanan alternatif untuk pengobatan. Bahkan yang sering saya jumpai juga budidaya jamur tiram ini, jamur-jamur khususnya keluarga fungi itu banyak kita jumpai di restoran-restoran ternama dengan penyajian atau dengan penyajian yang berbeda-beda. Ada yang digoreng crispy, baik pun yang diolah dengan kuah-kuahan. Oke. Baiklah. Di sini yaitu cara budidaya jamur tiram, yaitu teknik budidaya jamur tiram mulai dari persiapan hingga pasca panen sangat perlu diperhatikan agar pelaku usaha benar-benar memahami sehingga lebih menguasai dalam pemeliharaan maupun pengendalian hama tanaman. Yang pertama yaitu ialah persiapan penanaman jamur tiram. Beberapa peralatan yang perlu tersedia dalam budidaya jamur tiram diantaranya yaitu rumah kumbung backlog atau rumah kecil gitu, rumah gubuk boleh, rumah gubuk. Terus rak untuk budidaya jamur seperti yang kita ketahui, nanti saya lampirkan fotonya di sini. Yaitu rumahnya itu cukup kecil, bahkan ya kecil seperti layaknya seperti gubuk, apalagi kalau di usaha-usaha kecil-kecilan gitu ya, yang dilakukan oleh rumah tangga di rumah tangga di masyarakat. Bibit jamur tiram itu jangan lupa yang pasti, dan peralatan budidayanya. Sebagai media tumbuh untuk penanaman jamur tiram ini perlunya yaitu serbuk gergaji, yaitu berfungsi sebagai penyedia nutrisi bagi jamur. Usahakan menggunakan serbuk gergaji dari jenis kayu yang keras, karena hal tersebut sangat berpotensi dalam meningkatkan hasil panen jamur tiram. Sebelum digunakan serbuk kayu, perlu diberi kompos terlebih dahulu agar bisa terurai senyawa yang lebih sederhana sehingga mudah dicerna oleh jamur. Proses pengomposan serbuk kayu dilakukan dengan cara menutupnya menggunakan plastik, atau yang seperti kalau kalian pernah lihat itu seperti serbuk gaji itu dilapisi dengan plastik, jadi kayak dikantongin dengan plastik. Itu dilakukan dengan terpal atau plastik itu selama 1-2 hari. Pengomposannya berlangsung dengan baik jika terjadi kenaikan suhu sekitar 50 derajat Celcius. Artinya di suhu yang lumayan agak panas gitu ya, 50 derajat Celcius. Alternatif bahan yang bisa digunakan untuk menggantikan serbuk kayu itu adalah berbagai macam ampas. Misalnya yaitu ampas kopi bisa, ampas kertas, ampas tebu, dan ampas teh. Mengapa saya mengambil judul ini atau pengembangan ini? Karena saya lihat hal ini mudah untuk dilakukan bagi petani-petani atau bagi orang-orang yang ingin bertani dengan cukup mudah, biaya tidak terlalu mahal,
juga, nah ini yang paling penting, lokasinya bisa di mana aja, karena minim budget, bisa dikatakan minim budget gitu untuk melakukan budidaya ini. Yang kedua ialah sterilisasi bahan. Tujuan sterilisasi ini ialah untuk mengurangi mikroorganisme penyebab kontaminasi serta mengurangi kadar air pada gergaji kayu. Sterilisasi dilakukan ke serbuk kayu dan dedak yang belum dicampur. Bahan-bahan itu disterilisasi menggunakan oven selama 6-8 jam pada suhu 100 derajat Celcius. Yang kita simpulkan ialah supaya media tanam si fungi ini, si jamur tiram ini kering, sehingga sterilisasi dari mikroorganisme yang menyebabkan si jamur tiram ini lambat untuk berkembangnya. Makanya itu diperlukan oleh sterilisasi bahan tersebut. Kemudian ialah yang ketiga, sterilisasi backlog atau sterilisasi kerangka tersebut dilakukan dengan cara memasukkan backlog atau autoclave atau pemanas itu dengan suhu 121 derajat selama 15 menit. Selain itu, sterilisasi balok ini bisa dilakukan dengan memakai drum berkapasitas besar yang menampung 50-an balok. Di drum itu kemudian dipanaskan di atas kompor minyak atau dapat juga menggunakan oven. Nah itu tadi ialah balok itu. Kalau bagi kalian yang tidak tahu itu balok itu seperti apa, balok itu ya media tadi, media yang sudah dibungkus tadi. Jadi begini teman-teman, awalnya ialah sterilisasi bahan, yaitu sterilisasi bahan yang dari serbuk gergaji kayu itu disterilisasi, dipanaskan dulu tadi selama 6-8 jam di suhu 100 derajat Celcius. Kemudian dibungkus menggunakan plastik tersebut, itulah yang disebut dengan balok tadi, backlog. Kemudian itu juga disterilisasi selama 15 menit di suhu 121 derajat Celcius. Proses ini juga bisa dipercepat, yaitu dengan menggunakan drum teman-teman, atau di atas kayu api yang membara itu dipanaskan drum tersebut tadi. Kemudian lanjut kita selanjutnya ialah proses penanaman dan pemeliharaan. Hal penting yang mutlak harus dipenuhi dalam budidaya jamur tiram adalah permasalahan kebersihan. Ya, kata kuncinya ialah kebersihan. Kebersihan itu untuk penanaman sebaiknya harus dibersihkan dahulu dengan sapu. Sementara bagian lantai dan dinding juga harus dibersihkan menggunakan disinfektan gitu. Ya, mengapa hal itu tersebut dilakukan? Ialah karena seperti yang kita tahu, saya pernah melihat sebuah konten atau apa gitu di media sosial, yaitu penanaman budidaya jamur tiram ini ialah minim sekali dengan pencahayaan. Maka dari itu minim sekali dari pencahayaan dan juga harus sterilisasi orangnya. Ketika memasuki lahan atau memasukin gubuk yang dilakukan penanaman jamur tiram tersebut harus menggunakan sarung tangan seperti itu agar jamur tersebut tidak terganggu dalam pertumbuhannya, dalam pengembangannya. Maka dari itu perlunya itu tadi, sehingga jamur tersebut bisa berkembang dengan baik, sehingga mencapai kualitas yang diinginkan oleh si petani tersebut. Tidak hanya itu juga, alat yang dipakai untuk menanam juga harus disterilisasi menggunakan alkohol dan dipanaskan di atas api lilin. Maka dari itu ialah kata kuncinya tadi dalam penanaman jamur tiram ini ialah kebersihan. Selain itu juga selama melakukan penanaman, para pekerja juga idealnya menggunakan masker yang bertujuan memperkecil terjadinya kontaminasi. Seperti yang saya bilang tadi, yaitu memakai sarung tangan, masker, begitu teman-teman. Kemudian juga yang perlu diperhatikan yaitu suhu dan kelembaban ruangan juga harus diperhatikan agar tetap pada standar yang dibutuhkan. Selain itu, hal lain yang patut dicermati ialah pengaturan sirkulasi udara di dalam lumbung tersebut atau di dalam gubuk tersebut agar jamur itu tidak cepat layu dan mati. Maka dari itu yang seperti saya bilang, sepengetahuan saya ketika
melakukan penanaman jamur tiram ini di dalam sebuah bubuk kecil gitu, bahkan yang di usaha lokal sangat menjaga suhu kelembabannya, yaitu harus ditutup rapat pintunya ya seperti itu, kemudian minim juga dengan cahaya matahari ya, seperti itu. Yang kelima ialah ini yang sangat penting juga nih, yaitu pengendalian hama penyakit di budidaya jamur tiram. Perlunya Anda ketahui, budidaya jamur tiram ini juga bisa loh terkena dengan hama penyakit. Bahkan budidaya jamur tiram ini juga perlu dilakukan perawatan untuk mencegahnya dari hama penyakit tersebut yang mungkin bisa menyerang jamur tiram. Hama dan penyakit yang menyerang jamur tiram tentu dipengaruhi oleh keadaan lingkungan maupun jamur itu sendiri, sehingga antara tempat budidaya yang satu dan yang lainnya, serangan hama penyakit kemungkinan dapat berbeda-beda. Contoh beberapa jenis hama penyakit jamur tiram ialah seperti yang pertama ialah ulat, kemudian semut. Maka tadi perlunya diinspektan teman-teman di dinding-dinding ruangan tadi, karena semut ini termasuk hama bagi si fungi atau bagi si jamur tiram tersebut. Kemudian ialah laba-laba dan kleket atau ini jenis moluska gitu. Nah, begitu. Kemudian setelah memperhatikan tadi hama-hamanya, kemudian sterilisasi bahan dan ruangan, kemudian juga cara penanaman jamur tiramnya tadi, kemudian kita sampailah di penghujung akhir, yaitu proses panen dan pasca panen. Panen jamur tiram bisa dilakukan dalam jangka waktu sekitar 40 hari atau sebulan lebih setelah pembibitan, dan setelah tubuh buah berkembang maksimal sekitar 2-3 minggu usai tubuh buah terbentuk. Perkembangan tubuh buah jamur tiram yang maksimal ditandai dengan meruncingnya bagian tepi jamur, yaitu meruncingnya bagian tepi jamur tadi. Sementara itu, kriteria umum jamur tiram yang layak dipanen adalah berukuran cukup besar dan bertepi runcing, tetapi belum mekar penuh atau belum pecah. Nanti saya lampirkan fotonya di sini, yaitu foto bahwasanya jamur tiram tersebut bisa dipanen. Gitu. Selanjutnya, penanganan pasca panen bertujuan untuk menciptakan hasil akhir yang berkualitas sehingga sesuai dengan permintaan pasar. Tahap akhir ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penyortiran dan pengemasan jamur tiram. Transportasi hasil panen jamur tiram juga perlu diperhatikan untuk menjaga kualitasnya. Gitulah ialah bagaimana caranya budidaya jamur tiram yang dapat kita pelajari sama-sama. Kurang lebihnya mungkin ada kesalahan beberapa kata yang saya ucapkan itu, saya mohon maaf. Kepada Allah itu saya mohon ampun. Kami dari kelompok penyuluhan 2, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.